Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa, dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan lagi ngaji kita Risalah Fisyam. Pada video ini kita akan membahas tentang hikmah puasa secara ilmu kedokteran atau dari sisi kesehatan fisik. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu yang kelima, annal attiba'a, bahwa sesungguhnya para dokter asyaru bersepakat, waqalu dan berkata, innal insana sesungguhnya manusia la yakulu tidaklah makan bisyab'in dengan rasa kenyang sampai dia kenyang, wala yukthiru dan tidaklah memperbanyak minat ta'ami dari makanan. Bi anna dalika karena sesungguhnya makan sampai kenyang yuhdisu akan mendatangkan lil ma'iddati bagi perut adda'a penyakit al-idhal yang sulit diobati. Wafil khabari dan di dalam sebuah hadis awil athar atau ucapannya sahabat, al ma'iddatu adapun perut, baitu dai adalah rumahnya penyakit ataupun pusatnya penyakit. Walhimyatu dan menjaga makanan raksud dawai intinya obat. Wa'ti dan berikanlah kulla badan terhadap setiap badan makanan awadathu yang membiasakan, ya, yang membiasakan awad tahu, yang membiasakan kamu terhadapnya makanan. Wa qala ba'dul hukama dan berkata sebagian orang yang bijaksana, man akala kasiron, barang siapa yang makan dengan banyak, syaroba kafiron, maka akan minum dengan banyak. Waman kana kadzalika dan kalau seperti itu nama kafiron, maka akan tidurnya banyak juga. Waman kana kadzalika dan kalau tidurnya banyak, doa umruhu, sia-sialah umurnya. Hikmah ataupun hikmah yang kelima ini, para dokter mengatakan bahwa makan dengan makanan banyak adalah penyebab dari segala penyakit, bahkan penyakit yang sulit ditemukan obatnya. Kemudian di dalam sebuah hadis juga atau ucapan sahabat disebutkan bahwa perut itu adalah pusatnya daripada berbagai macam penyakit, sedangkan obatnya adalah menjaga makan. Maka berikanlah badan ini makanan sesuai dengan apa yang biasa diberikan. Artinya makanan-makanan yang lumrah untuk tubuh, tidak makanan-makanan yang junk food dan lain-lain. Kemudian yang kelima, asadisu yang kelima, fihi ida'afu syahwatil jima, bahwa puasa itu akan melemahkan syahwat jima. Watilkal syahwatu, adapun syahwat tersebut, allati yastawi fiha al-insanu wal hayawan, yang mana syahwat terhadap jima adalah yang membuat setara antara manusia dan hewan. Walati yajidu al-insanu, dan yang menemukan manusia dari min muqawamatiha, yang melawan terhadapnya alati masyakotan terhadap kesulitan. Faidakana al insanu fakiron wala yakdir ala jawaji wa khofa minal anati fa innahu yasumu hatta tad'afu syahawatuhu. Apabila manusia itu membutuhkan menikah tapi tidak mampu untuk menikah, akan tetapi dia takut terjerumus ke dalam perzinaan, fa innahu yasumu hatta tad'afu asyahwat, maka bagi dia yaitu untuk berpuasa sampai syahwatnya melemah. Itu yang keenam, hikmahnya adalah melemahkan syahwat. Sementara kalau orang yang tidak mampu untuk mengendalikan syahwat jima, akan tidak jauh derajatnya dengan hewan. Qad ajma al-attiba'u fi hadal asri, telah bersepakat para dokter di zaman ini ala anna shauma min anja'il adwiyati, bahwasannya puasa itu adalah obat yang paling manjur, paling menyelamatkan liman bagi orang yusobu yang ditimpa bimarodi sukri, dengan penyakit gula, wakadalika dan seperti penyakit gula, marodos sali penyakit bekser, wasyartani
wasyaratoni dan kanker, wal jildi dan penyakit kulit, wal jildi dan penyakit kulit. Ya, yang penyakit kulit, wadumali dan bisul alladhi fasya fi biladil kufar yang menyebar di negara-negara kafir, wadahaba dan menjadi korban dohi ya tahu terjadinya alladhi terjadinya penyakit tadi kasiron orang banyak. Jadi banyak yang menjadi korban dari penyakit-penyakit yang menyebar tersebut. Jadi untuk yang punya penyakit gula, penyakit kanker, dan macam-macam, itu solusinya adalah dengan berpuasa. Kemudian hikmah yang terakhir, as-saumu, syabahun waruhun. Puasa itu jasad dan roh. Fajtahid bi'an tafuza min saumi bisirrihi waruhihi. Maka bersungguh-sungguhlah dengan meraih dari puasa itu secara sirnya, rahasianya, dan juga rohnya puasa. La bisyabahihi wa dhahirihi. Tidak hanya jasad ataupun dohirnya saja. Wa ala qadrima dan terhadap wa ala qadrima tabtaidu dan sekadar menjauhkan anis syahwati daripada syahwat wal istigoli dan sibuk binafsika dengan jiwamu. Taltahiku maka akan menemukan bimala il'a'la dengan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Wa ala qadrima dan atas ukurannya sesuatu, kadarnya sesuatu, takunu yang ada mustaba'idan orang yang menjadi jauh li syahwatin dengan syahwat-syahwat munghasiman yang tenggelam fi hamatil madiyati di dalam kesesatan, di dalam lumpur kesesatan, lumpur kesesatan. Takunu al munasibatu bainaka wa bainasyaiton. Maka engkau akan sama antara engkau dengan syaitan. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka akan sama derajatnya, sama karakternya dengan syaitan. Demikian, Allah alam, besok kita akan lanjutkan kepada hukum orang yang meninggalkan berpuasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.